Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membutuhkan pengetahuan. Berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Hakikat penelitian pendidikan. Apa sih hakikat penelitian pendidikan itu? Penelitian adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi. Misalnya seperti observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Sedangkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat dilihat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh informasi baru, yang kedua mengembangkan dan menjelaskan, yang ketiga menerangkan, memprediksi dan mengontrol suatu bahan. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu penelitian dasar. Penelitian dasar atau penelitian murni, pure research, adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan generalisasi atau prinsip dan teori tertentu. Yang kedua, penelitian penerapan, applied research. Penelitian terapan ini merupakan penelitian yang menekankan dari segi praktis. Penelitian terapan ini merupakan aplikasi dari penelitian dasar. Yang ketiga yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Yang keempat, penelitian dengan metode campuran, mixed methods. Metode campuran, mixed methods, adalah metode yang kecenderungannya menggabungkan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Komponen proposal penelitian terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu terdapat judul penelitian. Sedangkan yang kedua, pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka, yang terdiri dari deskripsi teori penelitian yang relevan, kerangka teori dan kerangka konsep, hipotesis penelitian. Bagian yang keempat yaitu kita masuk ke metodologi. Metodologi merupakan prosedur penelitian yang terdiri dari yang pertama rancangan penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, yang ketiga variabel penelitian dan definisi, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam teknik pengolahan data, dan yang ketujuh teknik analisis data. Bagian yang kelima yaitu jadwal penelitian, dan bagian keenam daftar pustaka. Tahapan atau prosedur penelitian terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu menemukan, memilih, dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun latar belakang teoritis. Yang ketiga, menetapkan hipotesis kalau perlu.
Yang keempat, menetapkan variabel. Dan yang kelima, memilih alat pengumpulan data. Yang keenam, menyusun rancangan penelitian. Yang ketujuh, menentukan sampel. Yang kedelapan, menyimpulkan dan menyajikan data. Yang kesembilan, mengolah dan menganalisis data. Yang kesepuluh, menginterpretasikan data. Yang ke-11 menginterpretasikan hasil analisis dan mengambil kesimpulan. Yang ke-12 menyusun laporan. Dan yang ke-13 mengemukakan implikasi. Di dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan dalam penelitian. Ada beberapa hambatan di dalam penelitian pendidikan, antara lain yang pertama yaitu kompleksitas masalah. Yang kedua, kesukaran dalam pengamatan. Yang ketiga, kesukaran dalam replikasi. Yang keempat, interaksi antara pengamatan dengan subjek. Yang kelima, kesukaran dalam melakukan kontrol. Yang keenam, kesukaran dalam masalah pengukuran.